Pernah merasa baterai HP tiba-tiba boros padahal baru selesai di-charge? Baru dicas, kok tinggal 31%? Banyak orang langsung menyalahkan kualitas HP. Yang mengejutkan, penyebabnya justru mungkin kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Perbedaannya seringkali bukan mereknya, tetapi cara kita memperlakukannya. Kalau tanpa sadar kamu masih melakukan salah satunya, umur baterai HP bisa berkurang lebih cepat dari yang kamu kira. Hampir semua orang percaya kalau baterai cepat boros itu cuma karena usia. Tapi, benarkah sesederhana itu? Banyak pendapat beredar. Sayangnya, tidak semuanya benar. Yang membedakan bukan mereknya, bukan juga usianya. Bisa membuat umur baterai jauh lebih pendek tanpa kita sadari. Justru kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele bisa membuat umur baterai jauh lebih pendek tanpa kita sadari. Banyak orang memilih charger hanya karena harganya. Padahal, di balik harga murah itu bisa ada perbedaan yang tidak terlihat. Tidak semua charger murah itu buruk. Namun, kualitas komponen dan sistem perlindungannya bisa sangat berbeda. Charger yang dirancang dengan baik membantu menjaga arus dan tegangan tetap sesuai kebutuhan perangkat. Saat memilih charger, jangan hanya melihat harga atau tampilannya. Pastikan juga berasal dari merek terpercaya dan sesuai dengan spesifikasi HP. Kalau chargernya sudah benar, kenapa baterai tetap bisa cepat rusak? Karena charger bukan satu-satunya penyebab. Kalau sambil ngecas terus main game, gimana Om? Nah, justru itu yang akan kita bahas berikutnya. Ini adalah salah satu mitos paling populer di dunia smartphone. Tapi, apakah benar fast charging adalah penyebab utamanya? Daripada menebak, lebih baik melihat prinsip kerjanya. Pada perangkat yang kompatibel, proses pengisian dirancang agar tetap terkendali. Karena itu, panas berlebih menjadi faktor yang lebih penting untuk diperhatikan daripada sekedar label fast charging. Masalah sering muncul bukan karena teknologi fast charging itu sendiri, melainkan karena kondisi penggunaan yang kurang tepat. Berarti aman dong, sambil ngecas kalian lanjut main game. Belum tentu. Justru disinilah kesalahan yang paling sering terjadi. Kalau kamu masih nonton sampai di sini, berarti rasa penasaranmu sama seperti kami. Yuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Situasi ini sangat sering terjadi. HP sedang diisi daya, tetapi tetap dipakai untuk bermain game. Saat mengisi daya, baterai menghasilkan panas. Saat bermain game, prosesor juga menghasilkan panas. Semakin berat game yang dimainkan, semakin besar beban kerja prosesor. Ditambah proses pengisian daya, suhu perangkat dapat meningkat lebih cepat. Satu kali melakukannya, belum tentu langsung merusak baterai. Namun jika menjadi kebiasaan, suhu tinggi yang berulang dapat mempercepat penurunan kesehatan baterai. Kalau begitu lebih baik dipakai sampai 0% dulu baru dicas. Nah, justru itu kebiasaan berikutnya. Kebiasaan ini sudah dipercaya sejak zaman baterai generasi lama. Tapi, apakah masih berlaku untuk HP modern? Teknologi baterai telah berkembang. Karena itu, kebiasaan yang dulu dianggap benar belum tentu masih relevan. Pada baterai lithium-ion, menjaga pengisian sebelum benar-benar kosong umumnya lebih sesuai dengan cara kerja teknologinya. Sesekali baterai habis bukan berarti langsung rusak. Yang lebih penting adalah pola penggunaan dalam jangka panjang. Nah, sudah 100% tinggalkan dibiarkan semalaman aja. Kalau begitu, apa yang terjadi selama HP tetap terhubung ke charger? Banyak orang merasa baterai harus selalu penuh sebelum charger dicabut. Tapi, apakah itu memang selalu diperlukan? Banyak smartphone modern mengatur proses pengisian saat baterai hampir penuh
untuk membantu menjaga kondisi baterai. Tidak semua orang memiliki pola penggunaan yang sama. Karena itu, cara mengisi daya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan fitur perangkat yang digunakan. Persentase baterai hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem. Kalau charger lama ini masih bisa dipakai, apa berarti tetap aman? Belum tentu, kondisi fisiknya juga perlu diperhatikan. Banyak orang menilai charger hanya dari satu hal. Masih bisa mengisi daya atau tidak. Selain kompatibilitas, kondisi fisik charger dan kabel juga penting diperiksa secara berkala. Pemeriksaan sederhana sebelum menggunakan charger dapat membantu mengurangi risiko penggunaan aksesoris yang sudah tidak layak. Merawat baterai bukan soal satu trik ajaib, melainkan kumpulan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Waduh, ternyata aku masih sering melakukan beberapa kebiasaan itu. Saya juga. Ternyata bukan cuma soal charger. Yang penting bukan langsung sempurna, tapi mulai memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Kebiasaan yang baik akan lebih efektif jika didukung aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan perangkat. Memilih aksesoris yang tepat bukan sekedar soal kecepatan mengisi daya, tapi juga soal kesesuaian dan kualitas. Harga bukan satu-satunya penentu. Pastikan charger dan kabel berasal dari sumber terpercaya, sesuai standar perangkat, dan dalam kondisi fisik yang baik. Tidak ada satu trik ajaib yang membuat baterai langsung awet. Yang paling berpengaruh adalah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus biasanya jauh lebih bermanfaat daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Masih banyak mitos teknologi yang terdengar masuk akal, padahal penjelasan ilmiahnya justru mengejutkan. Ternyata teknologi justru makin menarik. Karena di balik setiap teknologi selalu ada cerita yang layak dipahami. Dan masih banyak cerita yang belum kita bahas. Misi selesai. Sampai jumpa di fakta berikutnya.